Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah timeline ya. Timeline di dalam pivot table yang ada di Microsoft Excel. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu datanya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita siapkan datanya, nanti teman-teman menyesuaikan. Di sini ada data yang di dalam tabel ya, beberapa kolom dan baris. Nah, terus kemudian yang menjadi catatan teman-teman, dalam sebuah tabel ini harus ada tanggal transaksi ya, atau tanggal saja boleh deh, ya, atau bulan atau tahun gitu ya, yang isinya adalah merupakan tanggal seperti ini ya isinya. Gitu teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kolom tanggal transaksi. Nah, jadi ada kolom tanggalnya. Karena ini nanti yang akan kita jadikan dasar untuk membuat timeline-nya atau memfilternya berdasarkan ini gitu ya. Berdasarkan bulan, bisa berdasarkan tanggal dan lain-lain. Oke, langkah kedua kita sudah punya data seperti ini, kita blok semua ya, teman-teman. Kita blok semua sampai bawah seperti ini. Kalau sudah blok semua, kita buat pivot table-nya dengan cara insert. Cara insert, kemudian kita klik pivot table. Oke, di sini pivot table form table or ring. Jadi kita pilih tetap di sini ya, new worksheet. Ini artinya kita buat sheet baru untuk membuat pivot table-nya. Kemudian kita oke. Begitu kita oke, kita langsung diarahkan ke sheet baru seperti ini teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanan ya, di sini ada pengaturannya ya teman-teman ya. Pengaturan untuk membuat tabelnya seperti apa. Jadi sesuai kebutuhan kita gitu ya. Oke, kita mulai untuk membuat tabelnya ya. Buat pivot tabelnya. Mungkin dimulai dari nama barang ya. Oke, nama barang kita letakkan di sini di row. Terus kemudian harga bisa kita letakkan di values. Kemudian jumlah juga kita bisa letakkan di sini. Oke, terus kemudian saya rasa cukup ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman, kita tinggal buat timeline-nya ya. Cara buat timeline-nya seperti apa? Nah, di sini kan ada pivot table analysis ya. Nah, di sini ada insert timeline. Jadi tinggal diklik aja ya. Nah, sebelumnya kita letakkan kursor ya di salah satu pivot table ya. Nah, kita letakkan atau kita aktifkan salah satu sel yang ada di pivot table, baru kita ke insert timeline. Kita klik insert timeline-nya seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul dia tanggal transaksi. Karena di sini insert timeline-nya dia membaca format tanggal bulan tahun itu letaknya di mana. Ternyata letaknya di tanggal transaksi. Sehingga dia muncul di sini. Ini yang saya bilang tadi, kolom ini wajib ada. Terus kemudian tinggal kita checklist teman-teman. Checklist, kemudian kita oke. Nah, begitu kita oke, ini bisa kita perlebar ya. Kita insert biar dia turun ke bawah. Bisa kita insert lagi. Ini gunanya untuk meletakkan ini teman-teman. Nah, meletakkan di sini gitu. Oke, kurang lebar ya. Kalau kurang lebar kita lebarkan lagi. Oke, sehingga ini bisa kita tarik ya. Kita letakkan di sini teman-teman. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, di sini ada bulan ya. Kita panjangkan. Oke, sampai sini. Nah, di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan sampai Desember. Ya, kalau kita ingin melihat misalnya transaksi di bulan Januari, kita tinggal klik di sini Januari. Maka setiap yang di bulan Januari dia akan tampil. Februari, Maret, ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi kita bisa buat filter tanggal transaksi ya, menggunakan timeline pivot di sini. Nah, ini kalau misalnya bulan, kita juga bisa melakukan filter di sini tidak hanya bulan tapi tanggal. Kita tinggal di sini kita pilih ya, di sini ada moon, berarti bulan.
Ya, ini moon berarti bulan. Kita bisa pilih yang day. Per tanggal juga bisa ya, teman-teman. Kita klik ya misalnya per tanggal. Nah, maka di sini Februari ya. Kita lihat nih. Kita bisa lihat tanggal dari Januari ya. Januari, Februari, dan seterusnya. Kita lihat di sini. 1 Januari. Oh, tidak ada. 2 Januari tidak ada. Oh, ada 2 Januari ini. 3 Januari ada. 4 Januari dan seterusnya. Kita juga bisa melakukan filter dia per tanggal. Nah, kalau tadi per bulan ya. Coba kita lihat misalnya yang per quarter dia seperti apa. Nah, quarter 1 nih. Berarti quarter 1 itu ini ya. Januari, Februari, Maret sampai dengan April. Quarter 2 berarti Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya ya. Sampai quarter 3 dan quarter 4 gitu. Kita juga bisa per tahun ya. Years ya, berarti ini cuma 2026 saja. Kalau misalnya dia ada 2026, 2027, 2028 dan seterusnya, kita juga bisa melakukan filter di sini berdasarkan tahun gitu, teman-teman. Nah, tapi karena di sini tahunnya sama, berarti kita buat filternya berdasarkan bulan saja seperti ini. Januari, Februari, Maret, ya, April, Juni, Juli, dan seterusnya, teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian cara mudah ya buat sebuah timeline di pivot table di dalam Microsoft Excel. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini teman-teman dengan cara subscribe, like, dan komentar. Share sebanyak-banyaknya video ini ke media sosial teman-teman agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dari awal sampai akhir, sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.